Shalom, pemirsa Hope Channel yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai hukum Allah. Dan topik hari ini adalah Hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentot, dan narasumber yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Selamat bertemu Pendeta ya. Ya, selamat bertemu kembali. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pendeta dan membahas setiap pelajaran yang ada di dalam Alkitab. Dan saat ini Pendeta, kita akan membahas tentang Hari Sabat. Dan saya langsung bertanya Pendeta ya. Hari apakah Allah berhenti dan menguduskannya? Di dalam Alkitab, Allah berhenti dan menguduskan apa yang disebut di dalam Alkitab itu adalah hari yang ketujuh. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 4, hari apakah Allah berhenti dan menguduskannya? Di dalam ayat yang pertama dalam Kejadian 2 ini dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari apakah Allah berhenti dan menguduskannya? Itu adalah hari ketujuh. Dan ayat yang keempat katakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi pada hari ketujuh Allah itu berhenti, memberkati, dan menguduskan. Ada 3 hal ini yang Tuhan buat. Dan hari perhentian ini, hari ketujuh ini, ketika diciptakan umurnya sudah setua akan bumi ini. Ya. Bahkan 2300 tahun sebelum adanya orang Yahudi. Sebelum adanya orang Ibrani. Atau yang sekarang adalah orang Israel. Sebelum itu ada. Dan bahkan sebelum adanya kejatuhan manusia ke dalam dosa, hari Sabat itu sudah ada di sana. Atau hari ketujuh, ya. Oh ya, jadi Pendeta, hari ketujuh, saya mau tanyakan lagi. Hari ketujuh, apakah hari ketujuh itu? Ya. Itulah yang tadi saya sempat sampaikan. Ya, hari ketujuh adalah hari Sabat. Nah, dari mana kita tahu? Alkitab katakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dalam ayat yang ke-11 lebih lanjut dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi pada waktu Tuhan berhenti, pada waktu selesai penciptaan, itulah sebenarnya hari Sabat. Hari Sabat disebutkan di sana. Jadi hari Sabat itu sudah ada sejak penciptaan. Sebelum kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa, itu hari Sabat sudah ada di sana. Dan dikatakan itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Karena Allah berhenti, ya. Allah berhenti, itulah sebabnya dikatakan itulah Sabat Tuhan Allahmu. Dan kalau itu adalah hari Sabat Tuhan, siapa yang bisa mengubahnya? Ya, kalau Tuhan sendiri tidak pernah mengubahnya. Dan itu karena itu adalah hari Sabat Tuhan, maka kita tidak bisa main-main, ya. Karena di hari Sabat Tuhan
itu menunjukkan otoritasnya. Ya, dia memiliki otoritas. Itulah sebabnya hari Sabat Tuhan. Ya, itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau dibilang pendeta punya mobil atau punya motor, ini pendeta Jurgen punya motor, bisa orang lain sembarangan mau bawa atau mau diganti diganti rodanya atau diganti remnya dan sebagainya tanpa seizin pemilik, kan tidak berani untuk hal itu. Sedangkan hari Sabat adalah milik Tuhan. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Terima kasih pendeta. Dan kalau begitu, apa alasan pemeliharaan akan hari Sabat ini? Ya, Alkitab mengatakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, karena Tuhan sendiri yang perintahkan. Apa dasarnya di sana? Ya, dan dikatakan Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi alasan penciptaan. Mengapa kita melarang hari Sabat? Tuhan berikan alasannya. Alasan penciptaan. Dan karena itu adalah hari Sabat Tuhan. Dan Dia mau supaya kita untuk memeliharanya. Itulah sebabnya dikatakan itulah hari Sabat Tuhan dan kamu perlu untuk mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan. Nah, ketika dikatakan ini menarik di dalam 10 hukum Tuhan ini. Semuanya kebanyakan adalah jangan. Ada satu kata hormat, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi hanya satu dibilang ingatlah. Menunjukkan bahwa itu sudah ada sebelumnya, kata ingat. Nah, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Karena kenapa dibilang ingat? Karena bangsa Israel pada waktu itu disampaikan kepada mereka 400 tahun lebih di dalam perbudakan. Jadi sulit untuk memelihara hari Sabat dan mungkin mereka sudah tidak begitu ingat lagi tentang hari Sabat, tidak merasa urgensinya, mendesaknya, pentingnya akan hari Sabat itu. Dan itulah sebabnya dikatakan ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kemudian alasan yang kedua. Mengapa Tuhan memberikan hari Sabat adalah alasan penebusan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lalu alasannya diberikan. Sebab haruslah kau ingat. Ini sama-sama ingat ini. Iya. 2 kali kata ingat. Nah, Keluaran 20, Ulangan pasal yang kelima adalah menceritakan kembali ya 10 hukum Tuhan. Namanya aja kitab Ulangan. Jadi apa sebelumnya itu diulangi karena kebanyakan Musa menceritakan kembali pengalaman bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, dan salah satunya mengenai akan 10 hukum Tuhan ini. Tetaplah ingat. Dan kemudian di ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi alasan apa? Alasan penebusan. Bangsa Israel dulu adalah budak. Lalu kemudian ketika mereka dilepaskan keluar dari Mesir, lalu itulah sebabnya setelah mereka keluar, nanti di dalam Alkitab, ya, di dalam Keluaran pasal 16, Tuhan berikan itu mana datang, ya. Dan bagaimana mana itu datang? 6 hari mereka harus kumpulkan, hari ke-7 mereka harus berhenti, ya. Jadi apa yang mereka kumpulkan di hari yang ke-6 itu bisa untuk hari berikutnya, yaitu hari ke-7. Yang sehari-hari sebelumnya kalau mereka kumpulkan double itu menjadi busuk.
tetapi tidak pada hari yang keenam. Dan itu menunjukkan bagaimana Tuhan supaya bangsa Israel ini kembali ingat. Itulah sebabnya pada waktu diberikan 10 hukum, dia bilang, ingatlah, ya. Tetaplah ingat, ya. Dan juga disuruh ingat, kamu dulu budak di Mesir, ingat sejarah hidupmu, ya. Tetapi engkau dibawa keluar oleh Allah dengan tangan yang teracung. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Sebab pada waktu mereka jadi budak, mereka sulit untuk memelihara hari Sabat. Mereka adalah budak di Mesir. Tetapi sekarang mereka adalah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan berhenti pada hari Sabat. Nah, jadi dari sini kita melihat akan ada dua alasan yang penting. Penciptaan dan juga adalah penebusan di sana. Kemudian kita lihat pada waktu Yesus mati di kayu salib, ya. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, pada waktu kata terakhir yang dia katakan sudah selesai, ya. Dan kemudian dia menundukkan kepalanya dan dia mati, ya kan? Dan kemudian setelah itu adalah hari Sabat. Yesus pun beristirahat dikubur pada hari Sabat. Nah, pada waktu habis penebusan masuk ke hari Sabat. Demikian juga dengan bangsa Israel. Dia ditebus dulu dari Mesir, ayat tadi Ulangan 5 ayat 15, baru kemudian diberikan akan hari Sabat. Jadi hari Sabat kita pelihara sekali lagi sama seperti pelajaran sebelumnya, karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, ya. Yang termasuk adalah kita seperti bangsa Israel di Mesir. Kita budak dan kita nggak perhatikan akan perintah Tuhan, termasuk hari Sabatnya. Tetapi sekarang ketika kita ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dosa, Tuhan memberikan hari Sabatnya supaya kita ini, ya, bukan lagi menjadi hamba dunia ini, tapi menjadi hamba Tuhan. Ketika dikatakan, oh suruh bekerja, kita bilang nggak bisa. Kita bukan hamba dari orang, kita hamba Tuhan. Jadi kalaupun ya kita mencari pekerjaan, kita berhenti hari Sabat, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dialah yang mempunyai kita. Dia berkerajaan di dalam hati kita. Sehingga kita bukan menjadi budak dunia ini untuk mencari uang, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Luar biasa. Di mana kita dimerdekakan dari belenggu dosa ini, termasuk belenggu kesulitan dunia ini di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta. Jadi pemeliharaan Sabat untuk penciptaan, penebusan, bahkan seperti yang sudah Yesus lakukan di kayu salib untuk kita semua umat manusia yang berdosa. Dan pendeta, pertanyaan selanjutnya, apakah ada berkat-berkat di hari Sabat? Ya, di dalam Alkitab, ketika Tuhan memberikan perintah, pasti itu kan ada sebagaimana di dalam Yakobus pasal 2 katakan, itu akan membuat kita itu berbahagia. Tentunya ada berkat-berkat juga pada hari Sabat. Penurutan kepada firman Tuhan, penurutan kepada perintah Tuhan, itu seharusnya membuat kita itu bahagia karena kasih Allah dan kuasa Roh ada di dalam diri kita yang memampukan kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi tadi hari Sabat Tuhan Allahmu. Kalau ini hari kudusku. Ini betul-betul harinya Tuhan ini. Jadi kalau ada katakan hari Tuhan di dalam Alkitab, tidak ada hari yang lain, hari Tuhan yang jelas dikatakan, tapi itu adalah hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari yang mulia.
apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah, ini berkatnya. Yang pertama, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini kan kita lihat compatible, ya, beriringan, harmonis dengan Yakobus pasal 2. Di mana orang yang melakukan hukum Allah adalah dikatakan berbahagia. Dan di sini juga orang yang melakukan hukum Sabat, ya, menuruti perintah Tuhan, adalah dia bersenang-senang karena Tuhan. Jadi kalau kita melakukan dengan hati, meskipun ada tantangannya, meskipun ada pergumulannya, tetapi karena kita tahu bahwa yang kita ikuti adalah Tuhan, kita boleh bersenang-senang di dalam Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan aku membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya, mungkin ada pergumulan kita, mungkin uang yang kita terima lebih sedikit, tetapi Tuhan membawa kita dengan kendaraan kemenangan. Ada kemenangan ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita ragu tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita ingat, bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan di padang gurun dengan diberikan mana yang setiap hari itu mereka terima, namun pada hari yang ketujuh berhenti. Di situ bangsa Israel belajar bergantung kepada Tuhan. Dan ada kemenangan di dalam pergumulan ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu berkat yang kedua. Ya. Bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita sendiri. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita untuk tetap bertahan di dalam hidup ini. Yang berikutnya adalah, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Jangan takut kita tidak makan. Karena apa? Mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita bisa tuntut janji Tuhan. Ya. Ada puluhan juta orang yang memelihara hari Sabat setiap Sabatnya. Ya. Setiap hari Sabat ada puluhan juta orang di dunia ini yang memelihara hari itu. Tetapi kenapa mereka tetap memelihara hari Sabat? Karena tetap Tuhan beri makan mereka. Peristiwa mana? Peristiwa di mana Tuhan memberikan minuman juga kepada bangsa Israel di padang gurun. Menunjukkan bagaimana akan kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Jadi ada 3 berkat di sini. Ya, ada 3 berkat. Yang pertama adalah bersenang-senang karena Tuhan. Orang pemelihara hari Sabat mestinya adalah orang yang bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan memampukan dia untuk memelihara hari Sabat. Yang meskipun banyak tantangannya untuk itu. Kemudian yang kedua, orang yang memelihara hari Sabat mestinya adalah orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Karena ada jaminan kemenangan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak akan kelaparan. Selagi 6 hari bekerja, mereka bekerja pada 6 hari lamanya. Dan hari yang ke-7 memelihara akan hari Sabat. Maka niscaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Dan tidak akan kelaparan. Oleh karena kita mengutamakan untuk menjalankan firman Tuhan. Jadi bukankah di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, dahulukanlah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terlebih lagi ini adalah bagian dari 10 hukum Tuhan. Di mana 10 hukum Tuhan ini ditulis dengan jari Allah sendiri. Dan dia memberikan berkatnya. Bersenang-senang karena Tuhan. Melintasi puncak di bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dan Tuhan akan memberi makan kita. Inilah 3 berkat yang kita bisa nikmati ketika kita setia
kepada Tuhan. Luar biasa pendeta ya. Mungkin saya tahu sedikit tadi pendeta. Itu disampaikan terakhir tadi, mulut Tuhanlah yang mengatakan ini. Luar biasa. Terima kasih pendeta. Dan ada pertanyaan lagi pendeta. Untuk siapakah hari Sabat itu? Apakah khusus untuk satu suku atau khusus untuk satu bangsa saja atau satu ras saja? Jangan dulu dijawab pendeta. Kita harus break setelah ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami dalam acara The Present Truth. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang hari Sabat. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Pendeta Doni. Pendeta, pertanyaan, untuk siapakah hari Sabat itu? Apakah hanya untuk satu suku, satu ras, atau hanya untuk satu bangsa? Silakan pendeta. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia karena ini adalah berkat untuk manusia. Dan dikatakan untuk manusia, ya berarti untuk semua bangsa. Ya. Orang Indonesia adalah manusia, hari Sabat juga untuk orang Indonesia. Orang Amerika manusia, itu sebabnya hari Sabat untuk orang Amerika. Bangsa Eropa, Afrika, dan semua bangsa di dunia ini, hari Sabat diberikan juga kepada mereka. Jadi hari Sabat ini ya adalah untuk semua suku, bangsa, ras, dan golongan. Dan semuanya adalah manusia. Jadi hari Sabat itu dibuat untuk mereka juga. Ya. Jadi dalam hal ini ketika ada mengatakan bahwa hari Sabat untuk orang Yahudi. Hari Sabat sudah ada sebelum adanya orang Yahudi. Sebelum orang Yahudi muncul, hari Sabat sudah ada pada pekan penciptaan. Ya. Dan kemudian 10 hukum apakah hanya untuk orang Yahudi? Jangan membunuh apakah untuk orang Yahudi saja? Ya. Jangan mencuri. Ya. Tidak menyembah patung. Ya. Dan kemudian tidak ada Allah lain. Apakah hanya untuk orang Yahudi? Tidak. Kalau 9-nya semuanya untuk kita semua, untuk manusia, kenapa yang satu berbeda? Bukankah kita telah belajar bahwa Alkitab mengatakan Tuhan itu tidak berubah? Nah, dari sini kita dapat melihat akan firman Tuhan yang begitu konsisten. Kalau kita mau konsisten mengikuti akan firman Tuhan, maka kita dapat menyadari bahwa hari Sabat adalah karena dikatakan adalah untuk manusia, ini adalah untuk semua. Jadi bukan karena kita katakan itu hanya untuk orang Yahudi dan sebagainya. Ada beberapa hal yang untuk orang Yahudi seperti hukum upacara. Tetapi hukum moral yaitu 10 hukum Tuhan ini ya, dan termasuk di dalamnya adalah hari Sabat ya, adalah tidak pernah berubah. Prinsipnya tetap ada sampai kapanpun. Ya. Baik sebelum maupun sesudah penciptaan manusia, prinsip akan hukum kasih Allah ini akan selalu ada kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih pendeta. Jadi untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Luar biasa. Dan pendeta, pertanyaan selanjutnya. Di saat Yesus Kristus ada di dunia ini, apakah dia juga memelihara hari Sabat? Iya, dia yang memberikan hukum itu. Dia yang memberikan akan 10 hukum itu. Dia juga yang menggenapinya. Itulah sebabnya dia katakan
di dalam Matius pasal yang kelima ayat 17 dan 18 bahwa tidak ada satu iota pun ya dari firman Tuhan itu yang akan yang dihapuskan di sana. Dan kita juga dapat lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yaitu kebiasaan, artinya sesuatu yang sudah berulang kali Yesus lakukan. Dan Yesus adalah menggenapi hukum. Dia tidak mengganti hukum, tetapi dia menggenapinya. Terima kasih pendeta. Dan lebih jauh lagi pertanyaan kita tentang hari Sabat ini. Apakah hari Sabat ini hari apakah Sabat itu di dalam Alkitab? Ya. Hari apakah hari Sabat itu? Ya. Di dalam Alkitab kita bisa buka di dalam Lukas pasal 23 ayat 52 sampai 54. Ini adalah cerita tentang bagaimana pada waktu Yesus disalibkan. Alkitab dengan jelas menunjukkan hari apakah hari Sabat itu. Hari apakah hari ketujuh itu. Lalu dikatakan, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini pada waktu hari setelah penyaliban itu. Ayat 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari Sabat, hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Jadi kematian Yesus, penyaliban Yesus itu terjadi apa yang disebut dengan hari Sabat. Dan kemudian diikuti dengan penyaliban. Jadi di dalam Alkitab kita dapati bahwa karena hari Sabat itu adalah dari matahari terbenam ke matahari terbenam, imamat katakan, haruslah kamu merayakan Sabatmu dari matahari terbenam sampai pada matahari terbenam. Dan pada waktu Yesus mati dan itu dibawa ke kubur, itu sudah hampir petang. Dan dikatakan hari itu adalah hari persiapan. Persiapan apa? Persiapan akan Sabat. Dan kemudian di dalam Lukas 23 ayat 55 dan 56 dikatakan. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi setelah hari persiapan itu, dan kemudian diikuti dengan memasuki hari Sabat. Ya. Dan setelah hari persiapan, kemudian hari Sabat, kemudian apa yang terjadi? Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pada hari pertama, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi urutannya adalah hari persiapan, kemudian hari Sabat, kemudian hari pertama dalam minggu itu. Dan semua orang Kristen di seluruh dunia itu percaya bahwa hari Minggu itu adalah hari pertama dalam minggu itu. Karena pada hari itu Yesus bangkit dari kuburnya. Jadi dari sini kita lihat kalau hari Minggu itu adalah hari pertama. Ya, kita tinggal hitung. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, dan kemudian jatuh pada hari Sabtu. Jadi dengan demikian, pada waktu Yesus mati itu disebut dengan hari persiapan itu adalah hari Jumat. Itulah sebabnya banyak orang merayakannya sebagai Jumat Agung. Dan kemudian setelah itu masuk kepada hari Sabat, dan kemudian masuk kepada hari Minggu atau hari pertama minggu itu. Dan menunjukkan bahwa hari Sabat adalah hari ketujuh dan hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Jadi dalam hal ini kita melihat dalam Alkitab, dalam urutan Alkitab, bahwa hari Sabat yang adalah hari ketujuh adalah hari Sabtu. Nah, meskipun saat ini ada kalender-kalender yang menunjukkan bahwa hari pertama itu adalah Senin, ya. Karena lalu hari ketujuh jatuh pada hari Minggu, tetapi penanggalan Alkitab tidaklah demikian, ya. Dan umumnya juga orang mengakui bahwa hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan di dalam Alkitab katakan hari pertama itu adalah hari Minggu, dan hari Sabtu atau yang disebut di dalam Alkitab sebagai hari Sabat adalah hari yang ketujuh. Luar biasa pendeta. Jadi ada pengetahuan yang baru lagi kita dapat ini, bahwa hari Sabat itu ialah hari Sabtu, ya. Terima kasih pendeta. Dan lebih jauh lagi, pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus merubah akan hari Sabat ini? Ya, apakah Yesus merubah atau juga berencana untuk merubah ke depannya? Iya. Ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, ayat yang sering dari tadi saya sebutkan, dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi di dalam firman Tuhan ini, Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya, bukan meniadakannya. Lalu kemudian, apakah dia berencana untuk merubahnya? Di dalam Matius 24 ayat 20 dia katakan, "Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat." Ini berbicara tentang kejatuhan Yerusalem di tahun 70 Masehi. Banyak kendala yang dihadapi orang Yahudi dan orang Kristen sendiri jikalau kehancuran atau pengupungan itu terjadi pada hari Sabat. Ya, mereka tidak bisa keluar melarikan diri. Ya, mungkin kalau itu jatuh pada hari Sabat, orang Kristen mau melarikan diri, mereka harus bawa barang. Pada hari Sabat orang Yahudi tidak boleh angkat barang. Jadi akan banyak kesulitan bagi orang Kristen, ya, apabila peristiwa yang Yesus nubuatkan itu jatuh pada hari Sabat. Dan Yesus hanya berkata, kalau bisa jangan jatuh. Berdoalah supaya itu jangan jatuh pada hari Sabat. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Yesus pun tidak punya rencana untuk merubah akan hari Sabat itu sendiri. Terima kasih pendeta. Yesus tidak merubah akan hari Sabat, bahkan tidak merencanakan merubahnya. Kita lanjut pendeta. Apakah orang Kristen Yahudi tidak menyucikan Sabat setelah 70 Masehi? Ya. Orang Kristen Yahudi ya artinya adalah orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi. Apakah mereka tetap memelihara hari Sabat? Orang Kristen Yahudi tetap mereka memelihara akan hari Sabat. Ada seorang bishop di Salamis bernama Epiphanius. Dia mengatakan bahwa kaum Nazarin, sebuah kelompok Kristen Yahudi pada abad pertama, setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, tetap memelihara hari Sabat. Ini ditulis oleh Epiphanius
di dalam tulisannya Adversus Haireses. Ini adalah tulisannya ya di abad yang ya dekat pada abad pertama Masehi. Demikian juga kita dapati dokumen sekitar dekade terakhir abad pertama menunjukkan bahwa adanya larangan bagi orang Kristen oleh para rabi Yahudi untuk menghadiri kebaktian Yahudi termasuk hari Sabat. Jadi mereka berbakti pada hari yang sama dan seringkali di sinagog, ya, sama-sama di sinagog. Karena kan kekristenan ini kan berasal juga dari orang Yahudi. Jadi di awal-awal ini mereka berbakti bersama-sama. Nah, ini di dalam M. Simon Verus Israel halaman 235. Jadi di dalam peristiwa ini kita dapat melihat bahwa beberapa puluh tahun setelah kenaikan Yesus pun ke sorga, murid-murid masih memelihara akan hari Sabat bahkan setelah tahun 70 Masehi. Ya, namun ada jurnal maupun buku yang mengatakan the parting ways adalah jalan yang terpisah antara Kristen dan Yahudi. Memang terjadi setelah kehancuran tahun 70 Masehi itu terlihat lebih jelas lagi. Ya, bagaimana orang Yahudi dan Kristen ada friksi di sana. Salah satunya adalah ya karena mereka berbeda ideologi, berbeda ajaran mengenai Alkitab. Tentunya tidak nyaman bagi orang Yahudi untuk bersama-sama dengan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah dijauhkan dari menghadiri kebaktian Yahudi pada hari Sabat. Ya, namun ya mereka tetap memelihara hari Sabat. Ada bukti-bukti yang menunjukkan, bukti sejarah ya seperti yang ditulis dalam tulisan ini, bahwa murid-murid itu Yesus setelah tahun 70 Masehi memelihara akan hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta. Pendeta sudah singgung sedikit ya. Jadi Yesus memelihara Sabat bahkan tidak mengubahnya. Orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi pun tidak merubahnya. Dan bagaimana dengan murid-murid Pendeta? Apa mereka masih memelihara Sabat? Mungkin ditambahkan, Pendeta sudah singgung sedikit, mungkin ini lebih tambahkan lagi bukti-bukti di dalam Alkitab. Apakah murid-murid ya memelihara hari Sabat di dalam Alkitab? Ya, setelah kenaikan Yesus ke sorga kita lihat begitu banyak. Ya. Kisah 13 ayat 14 ya berkata, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Yaitu Kisah 13 ayat 14. Ya, ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi mereka berbakti bersama-sama. Tadi seperti tadi yang saya katakan, Kristen dan Yahudi berbakti bersama-sama. Meskipun nanti dalam menafsirkan terutama tentang Mesias itu berbeda ya. Kemudian ayat 44, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Lalu kemudian Kisah 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi kita lihat ini bukan hanya masalah karena ada yang mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah orang Kristen masuk ke rumah ibadat adalah untuk menginjil. Tidak juga, karena tidak semua menginjil, ya, tidak semua diberi kesempatan bicara di sinagog. Tapi kenapa mereka hadir? Karena mereka juga menyucikan Sabat. Nah, di dalam ayat-ayat ini dilihat ya 14, pada hari Sabat mereka di Kisah 13 ayat 14, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Sementara yang lain
adalah mereka diberi kesempatan untuk berbicara. Ya. Dan kemudian Kisah 18 ayat 4 dan 11. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi kita lihat orang Yunani pun ya ada mungkin yang proselyte yang mereka juga pengikut Yahudi ada di sana. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ya, jadi di sini murid-murid pun bahkan ini selama 1 tahun 6 bulan, ini berapa puluh sabat ini. Ya, Paulus berada di tengah-tengah masyarakat dan tetap ya memelihara akan hari Sabat di sinagog pada waktu itu. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan yang masih berhubungan, apa persamaan Yesus dan Paulus itu? Tapi pendeta sekali lagi boleh, jangan dulu dijawab karena kita akan break. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di The Present Truth. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang hari Sabat. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita. Pendeta, apa persamaan Yesus dan Paulus tentang Sabat ini? Persamaan Paulus dan Tuhan Yesus ya kita lihat adalah di dalam gaya hidup mereka dalam menyucikan Sabat. Coba kita buka ayat ini berdampingan ya. Pertama di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Di dalam Lukas pasal 14 dikatakan, 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, sekarang kita lihat Paulus di dalam Kisah 17 ayat yang kedua. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Jadi sama-sama memiliki kebiasaan untuk memelihara hari Sabat. Nah, ini adalah gaya hidup umat Tuhan. Paulus setelah kematian Yesus dan pada waktu Yesus belum disalib, dia menunjukkan konsistensi bagaimana pemeliharaan Sabat itu tetap berlaku. Dan Paulus pun demikian. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya, ketika dia berada di tempat itu. Jadi itulah persamaannya. Gaya hidup dalam pemeliharaan Sabat. Itu adalah gaya hidup dari Yesus dan juga gaya hidup dari Paulus. Kemana saja dia pergi. Dan itu semestinya harus menjadi gaya hidup umat Tuhan pada saat ini. Terima kasih pendeta. Lebih jauh lagi. Apakah murid-murid merubah hari Sabat? Ya, setelah sekitar hampir 20 tahun kenaikan Yesus ke sorga, terjadi satu yang disebut dengan konsili di Yerusalem. Ini konsili besar di antara umat-umat Tuhan. Oleh karena ada satu masalah, terutama tentang bagaimana tradisi Yahudi ini diperlakukan di antara terutama golongan orang-orang yang non-Yahudi. Ya, kita lihat di dalam Kisah 15 ayat 19 sampai 21, di mana di dalam ayat ini dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ini masalahnya itu, apakah tentang makanan yang telah dipersembahkan dewa atau adat istiadat orang Yahudi dan sebagainya. Ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik
dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang ya, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi setelah berapa puluh tahun itu terjadi sekitar 49 atau 50 Masehi. Ya, Yesus disalibkan sekitar tahun 31. Jadi kurang lebih hampir 20 tahun setelah itu sampai sekarang hukum itu dibicarakan di tiap-tiap hari Sabat. Jadi masih ada hari Sabat setelah 20 tahun. Jadi kalau dikatakan diganti, ya hari Sabat aja masih diakui di konsili yang pertama umat-umat Tuhan di konsili Yerusalem tahun sekitar 49 atau 50 Masehi. Ya, jadi menunjukkan bahwa Sabat masih dipelihara di dalam perjanjian baru setelah kematian Yesus. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa itu dihapus setelah kematian Yesus, udah banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa itu tidak benar. Dan hari Sabat tidak pernah dihapuskan oleh Tuhan Yesus maupun oleh murid-muridnya. Oke, terima kasih pendeta. Tidak dihapuskan oleh Yesus, tidak dihapuskan oleh atau tidak dirubah oleh murid-muridnya. Pertanyaan lebih jauh lagi pendeta. Apakah ada kesaksian tentang Sabat dari yang bukan pemelihara hari Sabat? Ya, ada kesaksian. Ada sebuah buku yang berjudul Commentary on the Catechism, halaman 88 dikatakan. Jelas sekali ini bukan pemelihara Sabat ini yang menulisnya. Alkitab menyuruh kita menguduskan hari Sabtu. Alkitab menyuruh kita menguduskan hari Sabtu. Perubahan itu terjadi, ya ini bilang perubahan itu terjadi karena tradisi Kristiani sejak zaman Rasul-Rasul. Jadi katanya tradisi Kristiani sejak zaman Rasul-Rasul. Tapi kan di dalam Alkitab zaman Rasul-Rasul tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Dan itu pun bukan oleh karena firman Tuhan, tapi tradisi. Tetapi tidak ada seorang pun dari rasul-rasul itu yang berkata sepatah kata pun tentang perubahan itu. Nah, jadi jelas rasul-rasul sendiri pun tidak pernah katakan itu pada waktu mereka menulis perjanjian baru itu. Tidak ada. Dan memang tidak ada. Dan kemudian ada seorang pemimpin gereja yang menulis sebuah buku, The Faith of Our Father. Di halaman 89 dia tuliskan ini. Anda bisa membaca Alkitab mulai dari Kejadian hingga Wahyu. Dan Anda tidak akan menemukan satu kalimat yang mengizinkan penyucian hari Minggu. Firman Allah menekankan pemeliharaan hari Sabtu sebagai hari perbaktian agama. Suatu hari yang kami tidak pernah kuduskan. Nah, jadi Alkitab dengan jelas menyatakan, dan itu diakui tentang Sabat dari yang bukan pemelihara Sabat. Nah, ada satu buku yang ditulis judulnya tentang terang yang teraniaya. Ya, ini buku yang saya tulis bersama seorang teman pendeta, pendeta Yohanes Ferdianto Doloksaribu, di mana kita menulis bagaimana Sabat itu ada dari abad ke abad. Itu tetap ada meskipun ada tantangannya. Ya. Dan juga di dalam buku itu adalah bagaimana peristiwa ketika hari Minggu itu muncul sebagai hari peribadatan. Kapan? Ya. Dan apa alasan teologisnya sehingga hari Minggu itu muncul? Jadi kita bisa baca itu bahkan dari abad kedua, ya. Dari abad kedua, kemudian abad ketiga, bagaimana proses munculnya hari Minggu itu, dan bagaimana proses tantangan
terhadap hari Sabat itu. Bagaimana penganiayaan terhadap mereka yang pemelihara hari Sabat, itu sudah ada bahkan ya dari abad keempat itu sudah ada di sana terus. Dan kemudian munculnya undang-undang akan hari Minggu sejak abad keempat, daftarnya ada ratusan undang-undang ya sebenarnya untuk membuat hari Minggu itu menjadi populer. Dan bagaimana hari Sabat itu tetap dipelihara bersama-sama ya, meskipun makin lama makin tidak populer. Tapi sekali lagi, kebenaran itu bukan masalah populer atau tidak. Kebenaran adalah kebenaran meskipun itu tidak populer ya. Jadi dalam hal ini ya kita bisa lihat bahwa inilah kesaksian yang bukan pemelihara sabat. Ada banyak sebenarnya. Cuma kalau mau lihat lagi ada di dalam buku itu. Cuma kita nggak ada waktu tentunya untuk membahas bukti-bukti sejarahnya. Karena semua ada footnote-nya dari mana berasal. Ya. Namun di sini kita bisa melihat bahwa sampai pada gereja mula-mula, terutama pada abad pertama, ya di situ kelihatan bahwa mayoritas umat Tuhan ya sampai akhir abad pertama masih memelihara akan hari Sabat. Meskipun di abad kedua pemeliharaan hari Sabat sampai abad ketiga itu beberapa dokumen menunjukkan itu tetap dipelihara, tetapi lambat laun itu mulai tidak begitu populer. Apalagi setelah abad keempat. Ya, luar biasa, terima kasih pendeta ya. Ternyata ada juga buku yang sudah ditulis tentang itu ya, untuk menyatakan bahwa memang benar ada juga orang yang tidak memelihara Sabat tapi mengakui bahwa itu hari Sabat itulah yang harus tempat hari untuk beribadah. Terima kasih pendeta. Dan saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada perubahan praktek religi dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Dan apa aplikasinya kepada Sabat? Ya. Tentunya hal ini berhubungan dengan bahwa hari Sabat itu ada yang beranggapan sudah dirubah oleh para rasul. Rasul-rasul katanya merubah akan pemeliharaan Sabat dari hari ke-7 kepada hari pertama. Tetapi kita lihat kalau memang rasul itu yang merubahnya, meskipun ada kesaksian tadi katakan rasul-rasul tidak mengatakan apa-apa tentang perubahan, tetapi argumen-argumen yang menentang akan pemeliharaan hari Sabat adalah menunjukkan bahwa itu terjadi kalau tidak pada waktu kebangkitan Yesus, ya, adalah rasul-rasul itu yang merubahnya. Namun kita lihat di dalam Alkitab bahwa di dalam Alkitab ada perubahan praktek perjanjian lama dan perjanjian baru, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, tapi disebutkan mengapa alasannya. Nah, sebagai contoh, yang pertama adalah sunat. Ya. Sunat di dalam perjanjian lama itu wajib, tapi di perjanjian baru tidak wajib hukumnya. Lalu terjadi perubahan praktek di sini. Tadinya keharusan sunat, kemudian tidak. Kenapa? Diberikan alasannya, disebutkan. Oh, karena sunat yang benar adalah sunat hati. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Roma 2 ayat 28 dan 29 dengan Yeremia 9 ayat yang ke-26. Nah, di situ sunatnya sendiri tidak masalah, tapi berbeda arti. Prakteknya saja yang berubah, yaitu dari prakteknya adalah sunat lahiriah, kulit katan yang dipotong. Sekarang adalah hati yang kotor di perjanjian baru. Karena konsepnya tidak berubah. Sunat di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu mengutamakan sunat hati.
Ya, meskipun praktek lahiriahnya sangat ditekankan di Perjanjian Lama. Tetapi sebenarnya di dalam Yeremia 9 ayat 26 tetap Nabi Yeremia mengatakan bahwa penekanannya kepada sunat hati. Nah, di Perjanjian Baru praktek ini sudah tidak begitu ditekankan bagi orang Kristen, tapi dikasih tahu alasannya. Ya. Nah, perubahan yang berikutnya adalah eh di Perjanjian Lama. Nah, tentang sunat itu sendiri tidak ini diputuskan di Konsili Yerusalem di Kisah 15 ayat 5, 6, 19 sampai 20, 28, 29, di mana di konsili itu sunat tidak menjadi satu keharusan bagi orang yang non Yahudi. Nah, sekarang contoh yang kedua itu adalah pengorbanan domba di Perjanjian Lama atau binatang di Perjanjian Lama tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena Kristus, alasannya adalah karena Kristus yang adalah anak domba Allah telah mati. Nah, jadi perubahan praktek itu disebutkan di dalam Alkitab dan diberi alasannya. Meskipun sunat itu tidak berubah, konsepnya konsep hati yang perlu disunat. Dan kemudian pengorbanan domba, apa yang disebut dengan pengorbanan domba? Semuanya merujuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Jadi di sini konsepnya tidak berubah. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bahwa konsep anak domba yang mati adalah menuju kepada anak Allah. Nah, sekarang kita lihat tentang hari Sabat. Hari Sabat ini berubah prakteknya juga. Yaitu dari hari Sabtu ke hari Minggu. Tapi nggak disebutkan di dalam Alkitab. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau itu betul-betul rasul yang mengatakannya, rasul-rasul, tentunya ini tidak konsisten. Karena yang seperti hukum upacara aja itu disebutkan perubahan prakteknya. Ya. Tetapi hukum hari Sabat ini bagian dari 10 hukum Tuhan, ini lebih hebat lagi ini sebenarnya. Ditulis oleh jari Allah sendiri. Tapi kenapa tidak ada di sana? Padahal bagi mereka yang memelihara hari pertama sebagai hari perbaktian, menunjukkan bahwa itu terjadi oleh karena kebangkitan Yesus yang pertama pada hari pertama. Kemudian yang berikutnya adalah karena penciptaan terang ya di hari yang pertama. Kemudian berikutnya adalah karena Kristus muncul lagi di hari yang ke-8 setelah kebangkitannya. Itulah juga adalah hari yang pertama. Tetapi tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa hari pertama dan hari yang ke-8 itu penting secara teologis ya, dan juga adalah sesuatu yang perlu untuk dipelihara ya sebagai satu hari perbaktian. Jika kedua perubahan praktek ini yaitu sunat dengan pengorbanan ya binatang ini disampaikan alasannya, meskipun konsep sunat dan pengorbanan Yesus itu sebenarnya tidak berubah. Karena yang dimaksud adalah sunat hati. Perjanjian Lama pun mengatakan itu. Cuma prakteknya yang berbeda. Pengorbanan Yesus juga tidak berubah karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kita berubah praktek tapi tidak berbeda arti. Perubahan Sabat ke Minggu yang menyangkut perubahan praktek dan konsep. Kalau memang itu terjadi, agak ganjil jika tidak disebutkan di dalam Alkitab. Apalagi menyangkut perubahan di 10 hukum Tuhan. Yang kita telah pelajari, hukum Tuhan itu adalah pantulan dari karakter Tuhan. Nah, jadi argumen yang mengatakan bahwa hukum Tuhan dirubah oleh rasul atau bahkan oleh kematian Yesus kebangkitan Yesus sendiri ya, itu sangat tidak relevan di dalam Alkitab. Oke, baik, terima kasih pendeta. Dan lebih jauh lagi pertanyaan kita, mengapa Sabat ini diberikan kepada kita? Ya.
Di dalam Alkitab disebutkan mengapa Sabat diberikan kepada kita. Kenapa kita perlu menuruti hukum Tuhan dengan memelihara hari Sabat. Selain menurutan hukum adalah pertunjukan kasih kita kepada Tuhan. Ya, selain menunjukkan bahwa karena kita sudah diselamatkan kita menurut hukum. Ini adalah ada bentuk penginjilannya supaya orang juga tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari Sabat adalah hari di mana kita merayakan penciptaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan menciptakan dunia itu 6 hari. Jadi ini adalah bentuk penginjilan supaya orang mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Nah, kita dapat baca di dalam Yesaya 20 ayat 12 dan 20. Ketika dikatakan, hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi yang pertama adalah supaya untuk kita, ya, bahwa Tuhanlah yang menguduskan mereka. Ayat yang ke-20 dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi untuk kita dan juga untuk orang lain melihat bahwa kita menyembah Tuhan yang benar, yang menciptakan bumi ini 6 hari dan hari Sabat berhenti. Itu Tuhan yang perkasa. Kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan sesuai dengan peta Allah. Dan dengan demikian kita mengabarkan bahwa Tuhan itu perkasa dan begitu baik menciptakan kita sempurna, bukan harus melewati proses evolusi atau evolusi teistik. Demikian juga di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi karena itu masih tersedia, ya. Mengapa ya Sabat itu diberikan ya kepada kita? Ya, karena itu memang masih berlaku, bukan dihapuskan. Terima kasih Pendeta. Kita lanjut. Mengapa kita memelihara hari Sabat? Ya, mengapa kita memelihara hari Sabat? Ya karena Sabat adalah tanda pengakuan bahwa kita telah diciptakan oleh Tuhan dan ditebus oleh Kristus. Dalam Ulangan 5 ayat 15 dan Keluaran 20 ayat 11. Sabat adalah tanda bahwa Yesus berkuasa atas diri kita, bukan perintah manusia. Karena tadi kita lihat ada kesaksian dari bukan pemelihara Sabat, itu adalah berdasarkan tradisi dan bukan perintah Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kita memelihara hari Sabat? Karena kita mengasihi Yesus. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi bukan hanya 9, tetapi semua. Semua orang-orang kudus dalam Alkitab itu memelihara hari Sabat. Adam, Musa, murid-murid Yesus, Paulus, bahkan Yesus sendiri pemelihara hari Sabat. Mengapa kita harus berbeda? Alkitabnya sama, Yesusnya sama. Mengapa penurutannya berbeda? Ini bukan tentang hari apa yang benar, ya. Masalahnya bukan tentang hari, tetapi sebenarnya siapa yang kita ikuti. Firman Allah yang kita ikuti atau tradisi. Mengikuti Allah, firman Tuhan, perintah Allah atau perintah manusia. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi pada saat ini, ya, di dalam Yosua 24 ayat 15, sekarang kita telah mengetahui hari apa hari Sabat.
Ini bukan masalah hari, tapi siapa yang kita ikuti, siapa yang kita imani, ya, siapa yang kita kasihi. Di dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat menunjukkan sebagai satu tanda bahwa kita adalah umat Tuhan. Luar biasa. Kita adalah umat Tuhan dengan menguduskan hari Sabat. Terima kasih pendeta, pertanyaan semuanya sudah disampaikan. Pendeta boleh ringkaskan. Dalam hal ini, kita dapat lihat pelajaran saat ini. Hari Sabat sudah ada sejak di Taman Eden. Sebelum kejatuhan manusia pun sudah ada. Hari Sabat diberikan sebagai tanda penciptaan dan penebusan, yang berarti pengakuan kita terhadap Allah yang telah menciptakan dan menebus kita. Hari Sabat tidak berubah sejak penciptaan sampai pada zaman Yesus dan rasul-rasul. Ya. Jadi kita lihat ada kesaksian bahwa itu terjadi, perubahan itu karena tradisi. Tetapi Sabatnya sendiri itu tidak pernah berubah sejak diciptakan. Hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umat-Nya. Tuhan memberkati kita untuk memberikan pilihan yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita juga untuk menentukan pilihan pada pihak Tuhan, berjalan pada kebenaran Tuhan. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Pendeta boleh tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengikuti akan kebenaran firman-Mu. Namun, ini adalah kebenaran dan ini adalah firman Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tolong kami untuk menjadi pemelihara Sabat yang benar. Karena itu menunjukkan bahwa Kristus telah bekerja dalam hidup kami, memampukan kami untuk menuruti firman-Mu. Kami berdoa, kiranya Tuhan tetap mempertemukan kami pada episode berikutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta Doni. Puji syukur kepada Tuhan, episode pada saat ini kita sudah selesaikan tentang Sabat. Dan sudah kita pelajari banyak hal tentang Sabat ini. Dan kiranya apa yang kita pelajari ini, kita boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Dan seperti sudah dikatakan pendeta, kita boleh mengambil keputusan pada hari apa. Tentu pada hari Sabat kita beribadah. Dan masih kami mengajak agar kita boleh mengikuti episode-episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita akan pelajari bagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai manajernya dan bukan budak. Apa tanggung jawab kita sebagai penata layanannya? Mari kita ikuti di episode itu selanjutnya. Terima kasih saudara, tetaplah bersama-sama dengan kami, The Present Truth. Tuhan Yesus memberkati.